kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, Ria adalah CGP Angkatan 9. Ria sekarang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, Ria hari ini mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Ria mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ernita Fitri. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Padang. Oke, terima kasih. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan. Hari ini Ria akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang akan Ria tanyakan saat ini adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oh iya, ada, yaitu kasus kedisiplinan dan seperti tawuran yang sekarang lagi marak-maraknya dilakukan oleh siswa SMP di Kota Padang. Jadi pada kasus tawuran ini ada dilema etika dan rujukan moral yang sama-sama benar. Identifikasi dilema etika dan moral dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasusnya. Jadi Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama kasus-kasus yang ada dua penting yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu melaksanakannya? Dalam mengambil keputusan ini, saya terlebih dahulu bermusyawarah, yakni bermusyawarah dengan wali kelas, bermusyawarah dengan guru BK, dan terakhir bermusyawarah dengan wakil kesiswaan. Ibu, kira-kira apa langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ini? Yang saya ambil seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahasanya yang pertama yaitu harus dimusyawarahkan dulu. Dimusyawarahkan dulu yang pertama dengan wali kelas, kemudian dimusyawarahkan dengan guru BK, dimusyawarahkan dengan guru mapel, kemudian dimusyawarahkan dengan wakil kesiswaan untuk bisa mengambil suatu keputusan yang berbasis etika dan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Ibu, selanjutnya yang akan Ria tanyakan ke Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema? Anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan, saya juga harus berkoordinasi dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya dengan Pak RT, kemudian dengan Pak Babinsa, dan kemudian lagi dengan pihak kepolisian. Dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, yaitu SMP 14 Padang. Oke Ibu, baiklah. Menurut Ibu, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran dari diri siswa dan orang tua murid dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira ada tidak jadwal tertentu atau apakah Ibu akan langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, atau ada jadwal tertentu Ibu dalam mengambil keputusan dan saat memecahkan masalah? Tidak ada jadwal khususnya. Kami langsung mengatasi permasalahan disiplin tersebut ketika saat-saat terjadinya suatu peristiwa. Kami dari pihak sekolah juga langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Contoh pihak-pihak terkait di sini seperti Pak Babin atau pihak kepolisian.
Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira apa faktor-faktor yang Ibu gunakan untuk mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor atau hal-hal yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan dalam penegakan disiplin dilema etika adalah dengan bermusyawarah dengan wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK, dan terakhir bermusyawarah dengan wakil kesiswaan. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bisa saya petik dari kedisiplinan etika moral adalah yaitu dengan menegakkan disiplin murid ini secara tegas di lingkungan SMP Negeri 14 Padang. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Wawancara yang sangat berharga bagi saya ini karena adalah sebuah pengalaman dari Ibu. Bisa saya jadikan sebuah pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, ya hari ini kesini untuk mewawancara Ibu terkait tugas Ria yaitu sebagai calon perwira angkatan 9 yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oleh itu, Ria mohon kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Saya Yusni Marni, SPD MM, Kepala Sekolah SD 02 Cepat Tengah, Kota Padang. Ya, Bu. Nah, yang saya dia tanyakan yang pertama yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Memang di sini ada dilema etika, contohnya ada siswa khusus, tapi ini tidak termasuk pelanggaran moral. Next ya Bu ya, pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mengambil keputusan di sini kita perlu mencari informasi melalui data yang akurat, data yang diambil dari data. Kalau siswa yang bertugas khusus ini tentu kita ambil data hasil evaluasi dan juga hasil asesmen. Nah, baru dari hasil itu bisa kita golongan anak ini punya permasalahan di kegiatan belajarnya, lapan belajar gitu. Ya, dari hasil yang kita kumpulkan tadi, juga melalui wawancara dengan guru kelas, di samping hasil yang ada, apa yang telah dilakukan, bagaimana anak ini, kemudian juga bisa kita ambil dari informasi orang tua, karena boleh dikatakan untuk secara keseluruhan kita belum bisa memastikan anak ini apakah dia itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau belum. Itu yang memutuskan nanti adalah LDPI, hasil dari asesmen. Namun kita tetap mencari informasi sama gurunya, sama orang tuanya, dalam proses pembelajaran. Namun dari hasil kita baru bisa mendapatkan informasi dari hasil kegiatannya atau asesmen. Kalau di dalam kurikulum Merdeka asesmennya kedua ya. Oh iya.
Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan ini? Eh, Sebenarnya dalam mengambil suatu keputusan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama tentu kita selesaikan secara secara efektif. Bagaimana yang secara efektif objektif, tidak berpihak. Contoh anak kita tadi kan, kita tidak bisa mengatakan anak B sudah kita ambil saja kesimpulan tidak bisa. Ya itu maksudnya yang sepihak. Jadi tidak boleh dikatakan anak ini bodoh, anak ini memang termasuk anak emosi sementara kita belum melakukan asesmen. Nah, jadi itu langkah salah satunya, dengan tidak kemudian kita menyelesaikan secara bijaksana, ya. Bijaksananya seperti tadi kita menyelesaikan permasalahan tadi itu orang tua siswa tidak merasa karena ini. Nah, jadi yang guru pun dia tidak merasa membedakan anak. Jadi kita memberikan semangat untuk guru kita tadi itu dalam menghadapi bagaimanapun siswa yang ada di dalam kelasnya. Apalagi sekolah itu open house kan, terbuka untuk semua. Jadi tidak bisa kita bedakan. Ya, benar sekali. Kenapa demikian? Apabila misalnya guru kita itu kadang-kadang yang namanya manusia kan, bila misalnya harus dihindarkan dalam penyelesaian ya. Baiklah Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Yang efektif itu dalam pengambilan keputusan diselesaikan secara objektif. Objektif di sini tidak memihak, tidak subjektif. Jadi dapat menyelesaikannya secara bijaksana, dengan tidak menimbulkan ada rasa sakit hati dari sebelah pihak. Jadi apapun keputusan yang kita lakukan secara objektif itu dan tidak memihak, kemudian bijaksana dan tidak menyakiti hati sebelah pihak, insyaallah itulah menurut ibu yang secara mengambil keputusan secara objektif.